Selamat pagi teman-teman, kita bertemu lagi dalam video berikutnya masih tentang investasi ya. Jadi di dalam video sebelumnya saya minta Anda untuk melakukan investasi ya tiap tahun 10 juta. Supaya ketika usia Anda 60 tahun sudah pensiun, nggak punya gaji, Anda punya dana minimal 2,4 miliar ya. Syukur-syukur bisa 3,5 miliar. Nah kenapa? Karena ini mas ya, di slide 54 nih saya bacakan apakah Anda siap pensiun ya. Jika usia Anda saat ini 30 tahun dan pensiun 25 tahun lagi, maka biaya hidup saat Anda pensiun diperkirakan 15 juta per bulan. Nah kalau 15 juta per bulan kan 180 juta per tahun mas. Jadi kenapa Pak Yudi biaya hidup saya 15 juta? Ini asumsinya Anda bersama istri Anda ya, cuma berdua ya. Anak-anak Anda sudah menikah semua, sudah punya cucu, Anda hanya tinggal berdua. Dengan asumsi Anda sekarang usianya 30 tahun. Itu kalau Anda pensiun pada usia 55, misalnya ya, sekarang kan lazimnya 55, kalau pegawai negeri sekarang bahkan 58. Ada yang bahkan sampai usia 60. Katakanlah 55, 25 tahun lagi biaya hidup Anda itu diprediksi sekitar 15 juta. Kalau Anda berdua, tinggal di kota yang cukup besar. Kenapa? Karena 25 tahun lagi kan harga-harga barang akan makin mahal, mas. Harga Honda Vario mungkin naik jadi 30 jutaan gitu ya. Dan biaya kesehatan Anda makin mahal, karena kan Anda makin tua gitu ya. Butuh gizi yang lebih mahal. Nah kalau biaya hidupnya 15 juta per bulan, Anda butuh 180 juta per tahun untuk bisa hidup. Ya. Nah kemudian di halaman 55 nih saya sambung. Jadi Anda perlu dana 180 juta per tahun untuk survive. Padahal rata-rata orang Indonesia itu hidupnya sampai 75 tahun, Mas. Jadi kalau Anda usianya 55 tahun pensiun, Anda masih kemungkinan survive lagi 20 tahun. Maka biaya hidupnya kan 20 tahun kali 180 juta. Jadi 3,6 miliar. Ini mungkin terlalu besar ya, tadi karena asumsinya biaya hidup Anda 15 juta per bulan ketika Anda usianya 55 nanti ya, dengan asumsi Anda umur sekarang 30 ya. Katakanlah mungkin saya bisa berhemat Pak Yudi, biaya hidup kami berdua cuma 10 juta ya per bulan, oke fine. Itu kan artinya 120 juta per tahun. Kali 20 tahun kan 2,4 miliar. Nah sayangnya banyak orang-orang tidak siap dengan dana ini, itulah kenapa sekarang muncul sandwich generation. Ketika usia Anda nanti 56, 57, Anda sudah pensiun dan Anda gagap. Karena Anda nggak menyiapkan dana pensiun, Anda juga tidak punya pekerjaan sampingan, sehingga ketika usia 57 Anda kan betul-betul gajinya sudah hilang. Ya, banyak perusahaan tidak ngasih program pensiun yang bagus, paling dari BPJS ya. BPJS sedikit dapatnya. Mungkin kalau Anda punya BPJS, tunjangan hari tua BPJS itu mungkin hanya bisa mengcover biaya hidup Anda 50% saja. Bahkan mungkin cuma 30%. Biaya hidupnya 10 juta, di cover BPJS-nya mungkin 3 juta. Nah 7 juta atau 5 jutanya dari mana ya? Dari anaknya. Makanya itu muncullah sandwich generation. Sehingga orang-orang tua yang tidak lagi punya penghasilan, tidak lagi punya pekerjaan, tidak lagi punya uang untuk makan, tidak punya tabungan, mengandalkan anak-anaknya untuk menghidupi mereka. Nah, jangan lakukan ini. Anda jangan melakukan ini, teman-teman. Ya, kasihan anak-anak Anda nanti kalau Anda melakukan ini. Ya, Anda usianya 60 tahun sudah agak tua, sudah lelah, sudah capek, nggak punya penghasilan, nggak punya uang untuk makan. Terus Anda ikut anak Anda, itu kan kasihan anak Anda. Ya. Nah makanya tadi saya minta Anda tiap tahun nabung 10 juta, per tahun nabung 10 juta kan sangat achievable mas. Cuman 30.000 per hari nabungnya. Anda investasikan, dapatnya kan tadi 3,5 miliar kalau Anda belikan reksadana berbasis indeks. Sehingga Anda ketika pensiun pun nyaman. Kenapa? Karena Anda punya sisa uang 3,5 miliar tadi. Bisa Anda pakai tiap hari untuk biaya hidup sampai Anda usia 75 tahun. Itu teman-teman ya. Jadi tolong Anda lakukan itu nabung 30.000 hari. Simple ya slogannya. Kata Pak Yudi, saya diminta nabung 30.000 per hari mah. Anda bilang sama istri Anda. Untuk apa? Nanti Desember kalau hasilnya sudah 10 juta harus saya belikan emas senilai 10 juta atau saya belikan reksadana berbasis indeks.
reksadana saham berbasis indeks di Bank BCA atau Bank Mandiri senilai 10 juta. Saya nggak peduli harganya berapa saat itu. I don't care. Yang penting pokoknya 10 juta saya tetap tiap tahun saya investasi. Supaya Anda ketika tua tidak kelaparan, teman-teman. Oke. Nestapa. Kasihan dong. Ya. Makanya di halaman 56 nih ya, saya bilang alokasikan 20%. Mungkin 20% terlalu tinggi ya bagi sebagian orang. 10% aja lah. Ya, kan tadi 30.000 per hari. Jadi kalau 30 hari kan 1 bulan Anda nabungnya 300.000 ya. 900.000 ya. Harapan Anda gaji Anda sudah 10 juta ya per bulan ya. Kalau gaji Anda 10 juta berarti kan kalau Anda nabung setiap bulannya itu 1 juta atau 900.000 itu kan sekitar 9% dari gaji Anda. Cuman memang kalau gaji Anda baru 5 juta, nabung setiap bulan 900.000 itu setara dengan 20%-an dari gaji Anda. Mungkin agak berat. Makanya harapan saya minimal gaji Anda sama istri Anda kalau digabung sudah 10 juta. Kalau sudah 10 juta, tolong wajib Anda sisihkan 10%-nya untuk ditabung. Nanti ketika Desember dikumpulkan jadi 10 juta kan. Tiap tahun, tiap bulan nabung 1 juta. Bahkan 12 juta ya. Kalau 900.000 ya 830.000 lah tepatnya ya. Jadi 1 tahun 10 juta, tanggal 2 atau tanggal 3 datang ke kantor Pegadaian atau ke Antam beli emas. Oke. Nah ini di halaman 57 nih, saya bilang investasinya apa Pak Yodia tadi? Saya sudah ngumpulin, sudah nabung Pak Yodia. Sesuai saran Pak Yodia saya sudah nabung. Tiap hari saya usahakan nabung 30.000 saja, sehingga tiap bulan saya dapat 900.000. Kemudian Desember saya dapat 10 juta Pak Yudia. Ini sudah ada 10 juta uangnya. Saya investasikan kemana Pak Yudia? Nah pilihannya nomor 1 tadi itu, saham atau reksadana saham. Kalau mau beli saham ya boleh saja, cuman itu fluktuatif ya. Kadang-kadang bisa returnnya tinggi, tapi bisa anjlok. Kalau mau beli saham, saran saya belilah saham Bank BCA atau Bank BRI ya, solid. Ya, blue chip itu namanya. Tapi yang lebih simpel lagi menurut saya kalau mau investasi saham itu belilah reksadana saham berbasis indeks. Ya, belinya di mana Pak Yodia? Nah ini teknis ya. Anda datang ke Bank Mandiri atau ke Bank BCA. Kenapa? Karena sekarang semua bank BCA, Bank Permata, Bank Panin, itu menjual reksadana teman-teman. Bank BNI, Anda ke CS-nya. Anda langsung bilang aja ke CS-nya, Pak, Bu, saya mau beli reksadana. Nanti mereka ngasih itu menunya, kayak Anda mau beli makanan. Ini Pak menunya banyak itu, bisa sampai 20 menu. Itu Anda bingung, Anda bilang aja. Saya disarankan beli reksadana yang saham, tapi berbasis indeks. Jual nggak, Mbak? Biasanya jual ya. Saya tidak tahu ya. Setahu saya memang kalau reksadana saham berbasis indeks itu tidak semua bank menjualnya. Ya. Hanya beberapa bank tertentu. Ya, tapi Anda tanyakanlah ke Bank Mandiri. Dugaan saya Bank Mandiri sama Bank BCA menjualnya. Mereka menjual reksadana saham berbasis indeks. Anda bilang saja, saya nggak mau beli reksadana yang lainnya Mbak. Saya mau beli reksadana saham berbasis indeks. Itu mereka nanti ngasih pilihannya 2. Reksadana berbasis indeks 45, artinya gabungan 45 perusahaan. Atau reksadana saham berbasis indeks 30. Itu artinya gabungan hanya 30 perusahaan terbesar di bursa saham. Saran saya belilah yang 45 ya, lebih mirip dengan IHSG. Sudah, Anda beli 10 juta tiap Januari tanggal 5. Setelah itu lupakan. Simple kok, ya Anda datang aja ke bank, nggak usah bingung. Langsung ke CS, tanya, Bu, saya mau beli reksadana. Anda nanti diterangkan itu. Sekali lagi, Anda kemungkinan sekarang sudah jadi nasabahnya Bank BCA, atau sudah jadi nasabahnya Bank Mandiri, atau nasabahnya Bank BNI. Ya, Anda datang aja ke CS-nya. Ya, jadi membeli reksadana itu sekarang sangat mudah. Nah, Anda saran saya belinya bisa tiap bulan, tadi ya 830.000 per bulan dipecah, atau tiap tahun, tiap tanggal 5 Januari saja, supaya nggak bolak-balik. Kalau Anda mau ya auto debit ya, tiap bulan tolong uang saya, gaji saya dipotong 830.000 Pak. Bu,
secara otomatis tolong dibelikan tiap tanggal 1 awal bulan dibelikan reksadana berbasis indeks. Jadi Anda nggak usah timing kapan ya belinya, kapan ya masuknya, kapan exit, itu bullshit, kata pakar keuangan kelas dunia. Ya. Kalau mau investasi jangka panjang itu tetapkan saja tanggalnya Anda mau masuk kapan, nggak usah timing, tiap tanggal 1 atau tiap awal tahun, tiap tanggal 5 Januari. Ya. Nah, keuntungan investasi reksadana saham sama saham ini murah. Anda hanya butuh dana cuma 200.000, sekarang sudah bisa beli reksadana. Anda sudah bisa beli saham. Jadi nggak perlu modal sampai 10 juta bahkan ya. 1 juta pun sudah sangat bisa membeli reksadana saham berbasis indeks atau reksadana saham. Atau saham ya. Nah, kalau beli saham memang Anda harus ke sekuritas, tapi sekarang kan di internet sudah banyak bisa beli online, namanya bareksa.com. Atau ke sekuritas ya, Bareksa itu menjual reksadana. Anda bisa ke Bibit, aplikasi Bibit Anda download. Anda bisa ke aplikasi Panin Sekuritas, Anda googling aja Panin Sekuritas atau iPod Sekuritas, iPod ya, IPOT, iPod Sekuritas. Atau Anda googling cara beli saham, atau sekuritas yang jual saham. Anda harus daftar ke sekuritasnya. Simpel juga kok ya, Anda cukup punya KTP sama NPWP. Ya. Kalau beli saham, Anda tidak bisa lewat bank, Anda harus ke perusahaan sekuritas. Sekali lagi sekarang sekuritas online sudah sangat banyak dan mudah. Ya, tadi saya contohnya Bibit, Ajaib. Ya, Anda download aja aplikasinya. Sekali lagi, kalau Anda beli reksadana saham berbasis indeks, Anda hampir pasti akan mendapatkan return selama 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan itu 14% Mas per tahun. Hampir pasti itu. Mungkin 90% kepastiannya. Karena itu kinerja jangka panjang sebuah indeks itu biasanya mirip dengan 30 tahun sebelumnya, ya, trennya. Karena saya sudah baca data 30 tahun sebelumnya sudah saya baca datanya, historinya. Nah, 30 tahun ke depan, sama nggak Pak kira-kira Pak Yudhya? Dugaan saya sama. Ya, bahkan mungkin sedikit lebih baik. Nah, pilihan yang kedua, investasi itu ini Mas, emas. Ya, ini Anda bisa lihat di slide 58. Ya, ini sekali lagi tadi saya cerita ya, banyak orang bilang emas itu jadul, emas itu hanya untuk proteksi, tidak cocok untuk investasi. Itu omongan yang keliru. Orang ini berarti nggak pernah lihat data grafik pertumbuhan harga emas selama 30 tahun terakhir. Ya. Sekali lagi selama 30 tahun terakhir, sejak tahun 90 sampai tahun 2020, ya tahun 1990 sampai 2020, harga emas itu naiknya 12% per tahun. Kalau akumulatif ya, mungkin ada kadang satu tahun naik sampai 20%, kadang naiknya cuma 5%. Itu kan tiap tahun fluktuatif. Kemarin misalnya ketika pandemi harga emas naik tinggi. Tapi nanti ketika pandemi sudah usai, kemudian suku bunga mulai naik, biasanya harga emas jatuh malah. Itu wajar, tapi dalam waktu 30 tahun, kalau dibikin rata 30 tahun, itu harga emas itu tiap tahun naik 12%. Yang mana kalau misalnya dibikin 7 tahun, artinya Anda naik sampai 2 kali lipat. Dan tadi, 12% itu kalau Anda lakukan tiap tahun selama 30 kali, selama 30 tahun, itu Anda bisa uang 300 juta, tumbuh jadi 2,4 miliar, teman-teman. Not bad lah. Jadi kalau Anda nggak mau resiko saham yang terlalu beresiko, saya mau simpel aja, Pak. Dan mungkin Anda nggak mau ribet beli reksadana, saya mau beli emas saja. Welcome menurut saya. Nggak masalah, 2,4 miliar kan lumayan tinggi, lumayan bagus. Wong nabung 30.000 per hari selama 30 tahun, lama ya Pak Yudhya. Ya lama, tapi 30 tahun itu nggak kerasa, teman-teman. Anda tabung aja 30.000 tiap hari. Anda nanti dijamin insya Allah ya. Anda ketika usia 60, uang Anda jadi 2,4 miliar kalau Anda beli emas. Dan kalau emas ini saya bahkan hampir yakin sama. Dibanding reksadana saham tadi ya, reksadana saham mungkin agak fluktuatif. Kalau emas, saya lebih yakin lagi dalam 30 tahun ke depan
investasi 300 juta Anda tadi, tiap tahun dibagi tiap tahun, bisa tumbuh menjadi 2,4 miliar. Jadi sekali lagi emas itu tetap bagus. Jangan pernah terjebak mitos bahwa emas itu investasi orang tua. Itu salah kaprah. Ya, generasi digital sekarang juga sangat mudah. Nah, kalau Anda mau beli emas di mana? Simpel ya, Anda ke Antam atau sekarang kantor Pegadaian. Kantor Pegadaian atau bahkan Tokopedia ya. Tokopedia itu sekarang punya program menabung emas. Kerjasama dengan Pegadaian. Udah, Anda nabung aja, nabung emas di situ. Bisa diambil fisiknya sama dari Pegadaian, atau bahkan fisiknya dititipkan di Pegadaian. Anda cuma dapat bukti bahwa Anda punya emas sekian gram di Pegadaian. Atau di Tokopedia. Simpel juga sekarang, ya beli emas itu secara online juga bisa. Anda tidak usah takut ribet ya. Oke? Nah, yang berikutnya ini investasi yang berikutnya properti ya. Ini investasi properti ini memang oke juga, tapi sangat tidak bagus bagi yang modalnya kecil ya. Ini tidak bisa dilakukan, Mas. Kalau Anda beli emas tadi kan 100.000 pun sekarang bisa beli emas ya. Sekarang saat ini hari ini harga emas Rp850.000 per gram. Kalau Anda punya uang 1 juta sudah bisa beli emas 1 gram hari ini. Atau bahkan 500.000 bisa beli dapat setengah gram. Nah, kalau properti tidak mungkin, Mas ya. Kalau properti Anda DP-nya aja 20-30%. Kalau Anda mau beli apartemen misalnya agar disewakan, harga apartemennya 500 juta, Anda harus DP minimal 150 juta. Ya. Tapi ini saya bilang ya di halaman slide 60, investasi properti itu keuntungannya pertumbuhan harga properti 5-10% per tahun. Ini dulu sebelum pandemi, Mas ya. Setelah pandemi mungkin malah jeblok. Ya, misalnya harga apartemen di Jakarta itu malah anjlok 10%. Jadi mitos juga kalau properti selalu naik itu nggak benar juga. Pernah beberapa kali harga properti anjlok. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting, mendapatkan income per bulan dari uang sewa. Ya. Kalau Anda punya ruko, kemudian disewakan, itu bagus. Ya. Atau Anda punya apartemen, Anda sewakan, itu bagus. Ya. Atau punya kos-kosan, Anda sewakan, itu dapat uang sewa. Misalnya saya punya apartemen ya di Cikarang sana, kota industri. Saya beli 500 juta, sekarang saya sewakan per tahun 50 juta. Jadi saya dapat return 10%. Lumayan juga lah. Ya. Makanya ini saya bilang nih ya, di dalam halaman 61 itu ukurannya yield ya. Ketika Anda investasi properti itu yield. Kalau bisa yieldnya itu di atas 7% ya. Tapi sekarang rata-rata yield ruko malah lebih jatuh ya. Kalau rukonya nggak bagus lokasinya, mungkin yieldnya cuma 5%. Yield itu ya ini, harga properti dibagi pendapatan sewa. Jadi misalnya ada ruko harganya 1 miliar, itu biasanya harga sewanya sekitar 70-80 juta per tahun. Tapi sekarang banyak banget ya, ruko yang harganya sampai 4 miliar, tapi ketika disewakan hanya dapat 50 juta per tahun. Itu kan berarti yieldnya sangat rendah. Harganya 40 juta, disewakan cuma 40 juta, cuma 1% yieldnya. Tapi yield apartemen saya sangat bagus, 10% ya. Saya beli 500 juta, saya sewakan setahun 50 juta. Kalau kos-kosan mungkin yieldnya sekitar 7%. Jadi misalnya Anda punya uang 1 miliar dibangun kos-kosan. Itu dugaan saya Anda akan dapat penghasilan dari sewa kamarnya setahun paling 70 juta. Ya. Tidak akan sampai Anda dapat sampai 120 juta misalnya, enggak. Jadi kos-kosan itu sebenarnya juga yield-nya enggak begitu tinggi. Ya. Kalau ruko di lokasi-lokasi yang strategis mungkin tinggi ya yield-nya ya. Harganya 4 miliar, yield-nya bisa sampai, kalau 8%-nya kan berarti 8 kali 4, 320 juta per tahun sewanya.
Tapi itu hanya di lokasi-lokasi yang super strategis ya. Sekarang banyak harga ruko yang anjlok, harga sewanya juga anjlok karena oversupply. Apartemen-apartemen di Jakarta juga banyak yang anjlok harganya dan juga harga sewanya. Kalau rumah yieldnya lebih rendah, misalnya harga rumah 1 miliar itu, kalau di Kemang Pratama harga rumah 1 miliar, kalau disewakan dapatnya paling cuma 30 juta. 30 juta, jadi yieldnya cuma 3%. Harganya 1 miliar, disewakan setahun dapatnya cuma 30 juta. Itu yieldnya berarti cuma 3%. Ya. Cuman kalau apartemen di lokasi yang bagus, seperti punya saya, lokasinya bagus, di Cikarang banyak ekspat dari Jepang, dari Korea, harga sewanya masih bagus. Bisa dapat yield sampai 10% tadi. Nah itulah ya, jadi beberapa pilihan instrumen investasi ya, emas, bisa reksadana, bisa saham, bisa properti. Ya. Tapi kalau Anda mau simple menurut saya ya belilah emas saja. Ya, kalau agak sedikit mau ribet ya belilah reksadana berbasis indeks. Reksadana saham berbasis indeks. Kurang lebih seperti itu ya, beberapa pilihan alternatif instrumen investasi. Yang paling penting Anda disiplin ya. Tiap tahun nabung 10 juta dan kemudian horizonnya jangka panjang. Ini prinsip investasi itu jangka panjang, Mas. Jangan beli saham 2 tahun jual, 3 tahun jual, karena sudah naik jual. Itu kurang bagus. Ya. Jadi lebih baik sedikit. Lebih baik tiap tahun 10 juta beli, itu kan kecil ya. Tapi long term sampai 30 tahun, sampai 20 tahun misalnya. Oke, saya rasa seperti itu. Semoga Anda bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan tadi ya, terutama yang investasi tiap hari nabung 30.000 ya. Tolong itu dipraktekkan. Sehingga Anda tiap tahun bisa investasi 10 juta. Lakukan berulang kali sampai usia Anda 60 tahun. Nanti ketika usia Anda 60 tahun, nelpon saya atau email saya. Ya. Pak Yudi, terima kasih atas saran Anda. Saya sekarang sudah dapat uang 3 miliar. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.